Untuk pertama kalinya, seorang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 atau virus corona di Kabupaten Sintang meninggal dunia. Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan, pasien terkonfirmasi COVID-19 yang meninggal dunia tersebut seorang laki-laki berusia 61 tahun berdomisili di Kecamatan Sintang. Pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad John Sintang sejak tanggal 24 Oktober 2020 dengan keluhan demam. Yang bersangkutan di rapid test, hasilnya non-reaktif. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan swab. Yang bersangkutan meninggal dunia pukul 13 lewat 10 menit. Laporan hasil pemeriksaan swab pukul 14 lewat 44 dinyatakan positif COVID-19. Almarhum juga memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Pontianak pada tanggal 16 Oktober 2020. Diketahui almarhum juga memiliki riwayat penyakit jantung. Jenazah juga sudah dikebumikan dengan protokol COVID-19 pada pukul 18 lewat 30. Akan dilakukan secara berkala mingguan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa gerakan atau upaya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga adalah menjaga jarak plus menghindari kerumunan diupayakan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Intinya adalah semakin kuat kedisiplinan masyarakat, maka semakin berkuranglah infeksi virus ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Beberapa kurang mengenakkan kemarin Satgas, ada seorang pria umur 61 tahun domisili di Kecamatan Sintang dirawat di RSUD pada tanggal 24 Oktober dengan keluhan demam. Yang bersangkutan di rapid test, karena prosedur masuk rumah sakit itu di rapid test. Yang bersangkutan di rapid test hasilnya non reaktif. Ingat ya, hasilnya non reaktif pada tanggal 24. Maka yang bersangkutan dirawatlah di bangsal yang sesuai dengan peruntukan pasien biasa. Pada tanggal 26 Oktober pukul 10 dilakukanlah pemeriksaan swab. Karena ada beberapa gejala yang diindikasikan swab. Yang bersangkutan ternyata pada pukul 13.10 meninggal dunia. Hasil rapid testnya keluar 14.40 WIB dan dinyatakan hasilnya terkonfirmasi positif. Ini harus dipahami betul kronologisnya. Almarhum ternyata memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi di Pontianak. Jadi almarhum sebelum masuk rumah sakit memang pernah ke Pontianak. Dan yang bertemu dengannya itu setelah kita dapat informasi memang positif COVID. Gitu ya. Dan ternyata juga almarhum memiliki penyakit penyerta atau komorbid yaitu penyakit jantung. Jenazah almarhum sudah dikebumikan mengikuti protokol kesehatan COVID pada pukul 18, bukan 16, mohon maaf, 18.30. Demikian informasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang tetap berpatokan pada rilis resmi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, yang disampaikan oleh pusat. Nah, terkait isu yang mengatakan bulan November ini vaksin COVID sudah akan hadir di Indonesia, itu juga belum ada rilis resmi dari Kementerian Kesehatan. Tetapi Kementerian Kesehatan sudah meminta data khususnya dari Kabupaten Sintang, siapa-siapa saja tenaga kesehatan yang mampu melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi sudah kita kirimkan data tenaga kesehatan kita yang mampu melakukan penyuntikan ke pusat dari seluruh puskesmas, dari rumah sakit, dari seluruh wilayah di Kabupaten Sintang. Dan juga kita sekarang dalam proses pengumpulan data siapa-siapa saja yang akan mendapat prioritas untuk mendapatkan imunisasi vaksin COVID penyuntikan
COVID-19. Jadi untuk teman-teman media, kita sabar, kita tunggu memang rilis resmi dari Kementerian Kesehatan. Kita tetap berpegang kepada seluruh data kita ini harus disampaikan berjenjang. Itu pertama. Kedua, kita juga memperhatikan, kita juga menghargai hak-hak pasien. Jadi hak-hak pasien itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa diabaikan. Kita harus sama-sama menghargai hal-hal seperti itu. Nah, kita mohon teman-teman untuk mengerti. Kadang-kadang betul masyarakat bertanya, tolong dong kasih tahu siapa sih nama yang terkonfirmasi, alamatnya di mana supaya kami berhati-hati. Ya, masyarakat sering sekali bertanya seperti itu. Kami terikat pada namanya rahasia medis. Ya, rahasia medis itu sudah ada hukumnya, sudah ada undang-undangnya. Seperti itu, teman-teman mohon dimengerti. Kemudian Satgas. Terutama di Satgas itu ada bidang data, kemudian di Satgas itu ada bidang komunikasi publik. Kebetulan yang ditunjuk sebagai juru bicara Satgas adalah di bidang komunikasi publik. Kami menyediakan data, rumah sakit menyediakan data, kemudian data itu akan diolah, kemudian disampaikan. Jadi untuk sementara ini, untuk data-data itu tetap dikeluarkan dari Satgas. Itu yang pertama. Kemudian masalah klaster. Kenapa sekarang tidak disebutkan klaster? Di beberapa media saya pernah menyebutkan, menentukan klaster itu tidak mudah. Kita ambil contoh. Pertama ada COVID di Sintang yang meledak itu, klaster Temboro. Temboro itu di mana? Di Jawa. Kenapa kita pakai klaster Temboro di situ? Karena penyebarannya ke sini asal sumbernya itu dari, dari Pulau Jawa ya? Di Jawa. Jadi kita pada hari Selasa, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada hal-hal yang sangat penting dan masif, kita akan lakukan. Kami berharap pertanyaan terhadap pengumpulan massa itu, di Satgas itu ada yang namanya bidang penegakan hukum. Jadi setelah STTP itu sudah dikeluarkan, maka bidang penegakan hukum di Satgas itu akan turut untuk mengawasi bersama-sama dengan pihak Bawaslu, ya, kalau tidak salah saya ya, Bawaslu. Jadi di bidang penegakan hukum itu ada Pol PP, ada Polres, ada TNI. Jadi bersama-sama melakukan pengawasan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang sudah digariskan dalam protokol, bisa saja dilakukan tindakan langsung pada tempat. Jadi mungkin ditegurkah, dibatasikah, atau sampai dibubarkan, kita belum tahu. Nanti itu dari bidang penegakan hukum. Mungkin itu Pak Teman. Menghimbau kepada peserta pemilu, penyelenggara pemilu, atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan kampanye, mohon untuk mengikuti prosedur protokol COVID. Kalau kita lengah, hati-hati, pilkada ini bisa menjadi klaster baru yang membuat lonjakan kasus. Nah, kami juga mohon nih kepada media massa untuk mengontrol juga, ya, pemberitaan kawan-kawan ini bisa menjadi alat kontrol kepada penyelenggara, kepada peserta, termasuk yang lain-lain yang terlibat dalam pilkada. Betul tadi kata Pak Sinto, kita ada instrumen di dalam Satgas itu adalah penegakan hukum. Nah, saran dari kawan-kawan media nanti kita akan rapatkan kembali untuk dipertegas bahwa saran itu akan kita lakukan seoptimal mungkin. Demikian, saya agenda rutin kita bahwa setiap hari Selasa, setiap minggu kita akan rilis data-data perkembangan terhadap yang meninggal yang kemarin, dan itu semuanya tidak masuk dalam database yang selama ini. Itu kan mendapatkan hasil rapid testnya terakhir, beliau yang bersangkutan sudah meninggal. Hari ini kita akan lakukan tracing terhadap jejak yang bersangkutan, sehingga untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berpotensi terkonfirmasi. Mudah-mudahan ini kita cepat kanalisasi supaya
tidak menjadi klaster baru. Tapi penanganan yang bersangkutan sudah dilakukan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan Sintang TV melaporkan. Mingguan